Gimana caranya menjaga vibrasi tetap tinggi sementara kita ada di lingkungan yang orang-orangnya bervibrasi rendah? Misal suka menggunjing atasan, takut apa yang digunjingkan kejadian juga. Oke, begini. Pertama kita harus tahu dulu bahwa vibrasi adalah ekspresi energi yang paling murni. Yang artinya getaran batin kita itu tidak bisa dipalsukan dan juga tidak bisa dimanipulasi dengan pura-pura positif. Karena itu, menjaga vibrasi tinggi itu bukanlah soal memaksa diri kita untuk terlihat bahagia, tapi soal melatih kesadaran agar kita selalu selaras dengan energi yang lebih tinggi setiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pentingnya. Kenapa sih kita masih ditempatkan di lingkungan yang vibrasinya rendah, padahal kita merasa sudah berusaha menjaga vibrasi kita untuk tetap tinggi? Ada dua kemungkinan di sini. Pertama, mungkin masih ada identitas lama di dalam diri kita yang belum sepenuhnya dilepaskan, sehingga lingkungan itu menjadi cermin untuk kita melihat sisa-sisa yang perlu dibersihkan. Dan yang kedua, ini yang lebih dalam dan yang akan saya fokuskan. Bisa jadi, Tuhan memang sedang menempatkan kita di lingkungan itu sebagai perantara untuk memantik kesadaran kolektif. Maksudnya begini, kita tahu bahwa kesadaran itu menular, dan satu orang yang hadir dengan cahaya bisa memberi dampak ke orang-orang di sekitarnya. Maka saat kita berada di tengah lingkungan yang suka bergunjing atau suka membawa energi yang rendah, mungkin sebenarnya Tuhan sedang menyalurkan kasih-Nya lewat keberadaan kita. Tuhan ingin lewat kehadiran kita ada energi lain yang terpancar, energi damai, energi sabar, dan energi cinta. Ini termasuk juga dalam hukum resonansi yang berkata bahwa energi selalu mencari keselarasan, di mana dalam kasus ini getaran energi yang lebih tinggi punya daya untuk mengubah atmosfer di sekitarnya dengan satu syarat, yaitu sejauh kita stabil dan tidak ikut larut dalam vibrasi rendah. Jadi bukan berarti lingkungan yang negatif itu akan menurunkan kita. Justru sebaliknya, kita punya kesempatan untuk menaikkan atmosfer di lingkungan tersebut lewat kehadiran kita di sana. Itulah alasan mengapa Tuhan tidak pernah menempatkan cahayanya di tempat yang sudah terang, melainkan di ruang yang masih gelap. Karena jika semua orang di sekitar kita sudah bervibrasi tinggi, maka tidak ada lagi misi yang perlu kita jalankan di sana. Tetapi bila kita justru hadir di tengah lingkungan yang penuh gosip atau energi negatif, itu adalah sebuah pertanda bahwa ada amanah yang sedang dititipkan di mana Tuhan ingin kita menjadi jembatan kasih dan cahayanya. Lalu bagaimana cara kita menjalaninya? Caranya hanya satu, latih kesadaran setiap hari dan teguhkan koneksi dengan Tuhan melalui doa, meditasi, atau ibadah. Coba deh, sebelum memasuki lingkungan yang berat, niatkan seperti ini. Ya Tuhan, aku hadir hari ini sebagai saluran dari kasih-Mu. Lewat diriku, aku izinkan cahaya-Mu mengalir. Niatkan ini setiap saat, terutama jika lingkunganmu saat ini masih penuh dengan orang-orang yang berenergi negatif. Dengan begitu, kamu tidak lagi masuk ke ruang itu sebagai energi yang kosong, melainkan energi yang sudah terisi penuh dari sumbernya.